Kegiatan ya masih seperti biasa ya, masih ini baru kemarin kan baru rilis film terbaruku ya, Setan Botak di Batam Bencong. Terus juga doain, aku juga mau ngeluarin single ya, kan udah lama nggak nyanyi ya, nggak ngeluarin single. Begitu lagi masih show-show keluar kota, terus apa ya, palingan ya kegiatan-kegiatan sosial. Ya, alhamdulillah mau jalan 63. 63. Alhamdulillah ya, dalam umur yang sudah senja ini ya, masih dipercaya gitu, tenaga saya masih dipergunakan ya. Terus banyak orang juga masih senang pada saya. Itu semua ini saya pertahankan dengan tidak gampang, tidak gampang karena semuanya tuh harus semua tuh harus dengan usaha ya, karena nggak ada sesuatu yang langsung jadi langsung, itu nggak ada, instan itu nggak ada, tetap mesti berpayah-payah berproses. Nah itu. Oke. Jadi nggak semua tuh nggak ada yang gampang, karena gini, kayak saya ini, saya tetap masih belajar dan saya tuh nggak malu belajar sama anak sekarang. Saya masih kan banyak istilah-istilah anak sekarang gitu ya kan, yang saya tuh nggak paham gitu, apalagi kalau lagi syuting kan banyak istilah-istilah anak sekarang itu yang saya nggak ngerti gitu kan. Nah itu pokoknya jangan pernah malu untuk belajar. Walaupun ke generasi yang sangat muda sekalipun ya. Sekarang anak sekarang tuh kita bilang gue senior, gue begini, gue begitu, nggak laku malah itu dulu katanya. Sekarang ya sekarang, karena udah tuh saya syuting misalnya gitu, ya udah saya nggak tahu kenapa gitu ya. Pokoknya saya kalau misalnya syuting sama anak sekarang, udah saya sendirian aja gitu. Maka saya suka bawa tenda, bawa ini, saya tuh sibuk sama diri saya sendiri, karena anak-anak sekarang tuh mungkin nggak nyaman juga dengan saya, karena kan udah beda usia mungkin juga ya, beda zaman, jadi mungkin juga bercandanya tuh nggak nyambung gitu. Jadi kita bikin kalau di lokasi tuh ya bikin dunia sendiri aja gitu. Bang Haji, kalau dihitung-hitung sampai saat ini udah berapa film? Kalau film itu banyak ya, bisa dihitung pakai jari. Tapi yang banyak itu sinetron. Oh, sinetron. Ya. Kalau film itu nggak terlalu banyak. Karena dulu kan aku sinetron banyak banget kan. Dulu kan main di sekitar Bego Hantu, Ibu Sablon, Sekolah Bocah Sakti, terus Siliwangi itu, Prabu Siliwangi. Apalagi belum lagi yang kayak Gadis Kuntilanak kan, dulu banyak main sinetron, karena kan dulu kan dikontrak kan sekaligus gitu. Jadi aku harus habisnya punya sinetron gitu. Pegel banget kalau diingat. Tapi alhamdulillah lah, semuanya gini, kita dulu kalau kerja itu memang pakai hati ya, dengan tulus ikhlas. Jadi di lapangan pun kita nggak jadi mengerjakannya pun dengan ringan, dengan santai, nggak ada kendala, nggak ada yang berdumel gitu. Jadi ya karena itu kerja terus pakai hati ya, jadi apapun jadi enak, tenang. Nah, dari sekian banyak tadi yang disebutin film layar lebar yang sampai sekarang membekas di hati masyarakat publik ya, itu ada Si Manis Jembatan Ancol. Bahkan di mana-mana kalau ketemu Bang Haji, si manis gitu. Nah, ini benar seperti itu sampai sekarang masih masyarakat masih kenal seperti itu. Iya, jujur aja ya, saya untuk mengikis saya di Si Manis Jembatan Ancol tuh nggak gampang banget sampai sekarang gitu. Pokoknya kemana saya pergi, Si Manis gitu. Karena kan saya bukan Si Manis, saya sepi. Salah kali. Apa ya, image itu tuh susah banget. Nah, iya. Jadi sehingga saya mengalami 6 Si Manis ya. 6 Si Manis dari harusnya 7. Terakhir itu kan harusnya Amalia Putri, itu nggak jadi. Nah, jadi 6 Si Manis. Itu pertama Diah Permatasari, Poppy Farida, terus ada Suci Indasari, Kiki Fatmala, Dewi Persik, terakhir Indah Permatasari. Bayangin, saya mengalami 6 Si Manis gitu ya kan. Ya Shoji tetap Shoji ya kan gitu. Nah itu ya apa ya, kalau dulu kan pegel gitu, aduh semansa gitu, ternyata nggak boleh begitu. Maksudnya Tuhan udah memberikan kita rezeki ya, udah memberikan kita kemudahan, rezeki yang bagus gitu. Itu kita nggak boleh ngeluh gitu, ngedumel gitu ya kan.
Ya sekarang gue bisa ngomong karena gue belajar pengajian. Awal-awalnya kan yang gitu kan. Sekarang aja orang kepengen main sinetron, main film gitu ya. Aku mikir gini kan, orangnya kepengen, kenapa gue nggak harus menjaga? Nah itu tadi kenapa jadi lihat supaya bertahan tuh ya harus menjaga. Pertama jaga kelakuan ya, etika. Karena kalau misalnya kita orang ilfil lihat kita, ya aku nih misalnya, udah itu yang akan merusak kita itu pengaruh paling pengaruh besar. Jadi sebagai artis itu nggak cukup wajah bagus, wajah tampan, muka cantik atau suara bagus itu nggak cukup. Harus dibarengi dengan kelakuan yang bagus. Oke. Nah, buat Bang Oji sendiri, stigma atau apa itu tadi, si manis jembatan Ancol itu membawa sebuah keberuntungan atau biasa-biasa aja atau justru sebaliknya dalam karir Bang Oji? Saya nggak bisa saya pungkiri si manis jembatan Ancol itu buat saya tuh luar biasa banget. Sehingga saya mempunyai rumah, bisa menyiapkan adik, misalkan ponakan, terus bisa menghajikan orang tua. Ini bukan ria ya, maksudnya ini kan supaya maksudnya itu begini ya, supaya menjadi edukasi kepada kalian yang artis sekarang gitu, apalagi anak-anak pendatang baru. Nah ini buat kalian, gitu. Penting banget. Jadi dengan si Manis ini ya alhamdulillah.